Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Sugiman selaku Kaprodi S3 Pendidikan Matematika sekaligus pengampu mata kuliah isu kontemporer. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Wahid Nurkolis Hidayat akan memaparkan set of the art saya mengenai judul proposal disertasi, yakni model pembelajaran PJBL Ethno terintegrasi Dynamic Geometry Environment untuk mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Untuk melihat tren perkembangan riset isu kontemporer, set of the art saya berangkat dari proses mengkaji perkembangan riset pendidikan matematika menggunakan database Scopus. Ada dua jurnal, yakni Journal for Research in Mathematics Education dan Mathematics Education Research Journal. Diperoleh artikel masing-masing sebanyak 348 artikel dan 867 artikel yang akan dianalisis. Nah, berdasarkan hasil analisis dua jurnal menggunakan Viewer dengan melihat hasil network visualization, overlay visualization, dan density visualization, diperoleh kesimpulan bahwa riset penelitian pendidikan matematika itu mengalami perluasan tren. Dari dominasi kognitif berkembang menuju pada integrasi kognitif dan efektif serta adanya dukungan teknologi. Artinya, penelitian saat ini tidak hanya menekankan pada kemampuan berpikir dan capaian akademik, tetapi juga memperhatikan isu sosial, identitas, dan kesetaraan, serta adanya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini menandakan perlunya pendekatan pengajaran holistik, integratif, serta tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan identitas siswa. Pada slide ini menunjukkan fokus penelitian yang saya ambil sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 dan kebijakan global maupun nasional, di mana pendidikan abad ke-21 menuntut penguasaan keterampilan 4C, salah satunya problem solving, creative thinking, kolaborasi yang didukung oleh berbagai literasi, termasuk literasi teknologi serta literasi budaya dan kewargaan. Nah, selain itu ditekankan bahwa pembelajaran matematika ke depan tidak cukup hanya mengerjakan prosedur, tetapi harus bersifat kontekstual, relevan dengan kehidupan sosial budaya, dan ditopang oleh pemanfaatan teknologi. Pada tingkatan kebijakan pendidikan matematika, NCTM serta Kemendikbudristek itu menempatkan kemampuan pemecahan masalah sebagai inti dan tujuan utama pembelajaran matematika. Hal ini terlihat baik dalam NCTM dan dalam buku CP Pembelajaran Matematika fase A sampai fase F. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi merupakan kompetensi fundamental yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika masa kini. Namun sayangnya, berdasarkan hasil OECD melalui program PISA 2022, hanya sekitar 9% siswa yang berada pada level 5 atau 6, yaitu kategori siswa yang mampu menggunakan strategi pemecahan masalah matematika secara tepat dalam konteks dunia nyata. Ini berarti bahwa sebagian besar siswa itu belum mencapai tingkat pemecahan masalah yang optimal. Data lainnya juga menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa Indonesia relatif rendah. Nah, berdasarkan data TIMSS pada tahun 1995, 1999, 2003, 2007, sampai 2011, kualitas kemampuan matematika siswa Indonesia secara konsisten berada di bawah rata-rata kemampuan ideal yang ditetapkan oleh TIMSS. Hal ini diperkuat oleh hasil PISA 2015 dan 2018 yang menunjukkan skor rata-rata matematika siswa Indonesia masih relatif rendah dibandingkan rata-rata internasional yang ditetapkan oleh OECD. Kondisi ini menunjukkan bahwa model pembelajaran saat ini belum mampu menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi abad ke-21 secara optimal. Nah, di level pembelajaran di kelas pun muncul masalah. Proses belajar matematika seringkali berlangsung secara individualistik, minim interaksi, minim diskusi, atau konstruksi bersama. Dengan demikian, aspek kolaborasi, pertukaran ide, negosiasi solusi, refleksi bersama itu kurang mendapatkan ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran saat ini belum mampu menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi abad ke-21 secara optimal. Salah satu respon terhadap permasalahan pendidikan abad ke-21 adalah meningkatnya tren penelitian mengenai project-based learning. Berdasarkan kajian bibliometrik, kata kunci PJBL pada database Scopus untuk periode 2014 sampai 2023
tercatat sebanyak 2.417 artikel. Sedangkan untuk periode 2015 sampai 2025 tercatat 1.311 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa PJBL masih menjadi topik penelitian yang sangat relevan. Tren ini juga diikuti oleh peningkatan kolaborasi internasional hingga 13,81% dengan rata-rata sitasi meningkat menjadi 8,2 dari sebelumnya 7,468. Hal ini mengindikasikan pengakuan yang semakin luas terhadap kontribusi penelitian PJBL di tingkat global. PJBL adalah model yang disarankan karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi siswa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada proyek yang diberikan. Adapun tantangan yang masih muncul antara lain proyek yang diberikan sering tidak cukup autentik atau kontekstual. Seringkali proyek yang diberikan kepada siswa itu bersifat abstrak atau tidak relevan dengan lingkungan dan budaya lokal yang dekat dengan siswa, sehingga membuat siswa kesulitan mengkaitkan konsep matematika dengan situasi sehari-hari yang berakibat pada potensi pengembangan pecahan masalah, kreativitas dan kolaborasi menjadi terbatas. Artinya, efektivitas PJBL sangat bergantung pada proyek yang diberikan. Proyek yang kurang autentik atau kontekstual itu akan membatasi potensi pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi siswa. Serta implementasi PJBL belum banyak didukung oleh teknologi eksploratif. Implementasi PJBL masih jarang memanfaatkan alat atau software interaktif yang dapat memvisualisasikan konsep, menguji strategi, atau memfasilitasi eksplorasi ide. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses berpikir siswa cenderung lebih pasif dan terbatas pada pendekatan tradisional. Nah, pada slide sebelumnya telah menunjukkan bahwa PJBL memang sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan pencarian masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi siswa. Namun dalam prakteknya, PJBL konvensional masih menghadapi tantangan utama. Pertama, proyek yang diberikan seringkali belum cukup autentik dan kontekstual. Kedua, PJBL masih jarang didukung oleh teknologi eksploratif. Nah, disinilah solusi yang saya tawarkan sebagai tanggapan terhadap keterbatasan PJBL konvensional dengan mengintegrasikan etnomatematika dan dynamic geometry environment. Etnomatematika menghadirkan konteks autentik dan bermakna, mengintegrasikan budaya dan identitas siswa, merepresentasikan konsep simetri, transformasi, dan pola bilangan geometri nyata, dan lain sebagainya. Sedangkan Dynamic Geometry Environment atau DGE ini menggunakan GeoGebra. Yang pertama itu akan mendorong eksplorasi dan berpikir kreatif, media demonstrasi, simulasi dan visualisasi, dan alat bantu konstruksi. Berdasarkan tren yang dapat diamati, etnomatematika itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2015 sampai 2025. Hal ini menandakan bahwa perhatian para peneliti terhadap integrasi budaya dalam belajar matematika terus berkembang secara global. Nah, etnomatematika itu merupakan kajian matematika yang dikaitkan dengan budaya. Budaya yang dimaksud merupakan budaya yang dekat dengan siswa. Pertama, etnomatematika memungkinkan siswa belajar matematika melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata dan budaya mereka. Kedua, pendekatan etnomatematika mengaitkan pelajaran matematika dengan nilai-nilai, tradisi, dan identitas lokal siswa, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat secara aktif. Ketiga, menyediakan contoh nyata dari konsep-konsep geometri seperti simetri, rotasi, translasi, dan pola berulang yang terdapat dalam motif batik, anyaman, atau bangunan tradisional lainnya. Harapannya, siswa itu dapat mengembangkan kemampuan visual dan analisis. Kemudian salah satunya GeoGebra dari Trend Dynamic Geometry Environment yang menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak 2015 hingga mencapai puncaknya pada rentan 2023 sampai 2024. Meskipun pada tahun 2025 tampak terjadi penurunan jumlah publikasi tren tersebut tidak mengindikasikan penurunan relevansi, melainkan lebih kepada fluktuasi temporal data. Jika dibandingkan dengan periode awal, jumlah penelitian terjatuh atau terjauh itu pada lebih tinggi sehingga dapat dikaitkan GeoGebra sebagai salah satu DGE yang paling banyak digunakan dalam penelitian dan praktik pembelajaran matematika di tingkat global. Dynamic Geometry Environment atau DGE adalah lingkungan belajar yang berbasis komputer yang memungkinkan siswa itu membuat, memanipulasi, dan mengeksplorasi objek geometri secara interaktif, salah satunya menggunakan GeoGebra. Yang pertama, siswa bisa mengubah posisi, ukuran, atau orientasi bangunan
atau bangun geometri secara langsung, sehingga konsep geometri tidak lagi statis, melainkan dinamis dan intuitif. Kedua, lingkungan ini mendukung penemuan pola, pemodelan, dan eksplorasi kreatif, serta memfasilitasi hubungan antara representasi visual dan simbolik. Yang ketiga, sangat efektif untuk memvisualisasikan konsep geometri yang kompleks, seperti simetri, transformasi, rotasi, atau pola berulang dalam konteks nyata. Dan yang keempat, itu mengembangkan kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi, karena mereka dapat bereksperimen, memprediksi hasil, dan berdiskusi dalam proyek. Pada slide ini ditunjukkan riset gap dan kebutuhan pengembangan model baru. Pertama, hasil penelusuran literatur sebagian besar penelitian masih mengkaji PJBL secara umum. Belum banyak yang mengintegrasikan PJBL dengan etnomatematika dan dynamic geometry environment secara spesifik. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah, peneliti untuk meningkatkan kemampuan mencari masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Namun masih ada yang belum mencapai tingkat yang ideal. Sebagian penggunaan DGE, misalnya GeoGebra, itu masih terpisah dari konteks budaya. Penelitian terintegrasi PJBL, Endomatematika, dan DGE itu masih sangat terbatas, terutama mengoptimalkan kemampuan mencari masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi secara simultan. Yang terakhir, masih terbatas model atau desain pembelajaran yang terstruktur yang menggabungkan PJBL, etnomatematika, dan dynamic geometry environment untuk mengoptimalkan kemampuan masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi menjadi satu model yang utuh. Berdasarkan celah penelitian yang telah teridentifikasi, maka penelitian ini memposisikan diri pada pertemuan antara tiga pendekatan utama, yaitu PJBL, etnomatematika, dan DGE. Nah, adapun kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan PJBL, etnomatematika, dan DGE dalam satu desain pembelajaran yang utuh untuk meningkatkan kemampuan mencari masalah, berpikir kreatif, dan kolaborasi. DGE, misalnya GeoGebra, bukan hanya sebagai media, tetapi sebagai alat berpikir, berkreasi, dan menciptakan ruang diskusi dan negosiasi. Dan terakhir, konstruksi sintak berupa langkah-langkah baru berbasis PJBL, Etno, dan DGE. Nah, di slide ini akan ditampilkan tentang penelitian relevan. Yang pertama, Rehman et al. 2024. Temuan utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, dan sikap positif siswa. Adapun perbedaan dengan penelitian ini itu tidak mengaitkan dengan etnomatematika dan DGE. Adapun penelitian Nugroho 2025 menunjukkan bahwa integrasi GeoGebra dan PJBL itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, adapun perbedaannya adalah tidak mengkaitkan etno, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Kemudian Romaito et al. Tahun 2021, temuan utamanya adalah GeoGebra itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak mengaitkan dengan PJBL, etno, problem solving, dan kolaborasi. Dan yang keempat adalah Pratama tahun 2025. Temuan utamanya adalah etnomatematika meningkatkan kemampuan pecahan masalah. Perbedaannya adalah tidak mengaitkan dengan PJBL, DGE, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Kemudian Syarifuddin tahun 2025 menunjukkan bahwa etnomatematika terintegrasi PJBL dan GeoGebra dan berpikir kreatif, tidak mengaitkan dengan problem solving dan kolaborasi. Nah, penelitian Zhang dan Huang tahun 2022 menunjukkan bahwa interaksi antara teman sejawat dalam pembelajaran berbasis proyek itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Adapun perbedaannya adalah tidak mengaitkan DGE, etno, dan berpikir kreatif. Nah, untuk yang ketujuh, dari penelitian Batibwe tahun 2024, itu menunjukkan bahwa etnomatematika membuat belajar matematika terhubung dengan budaya sehingga lebih bermakna dan bersifat kontekstual. Adapun perbedaannya adalah tidak mengaitkan dengan PJBL, DGE, problem solving, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Nah, di slide ini akan ditunjukkan bahwa kontribusi ilmiah terdiri dari kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritis pertama memberikan kontribusi pengembangan teori dan prinsip penerapan model konseptual integratif PJBL ETNO terintegrasi Dynamic Geometry Environment. Kedua, memberikan landasan teori dan pengambilan kebijakan pendidikan, terutama berkaitan dengan kebijakan sekolah dalam memperbaiki proses dan hasil pembelajaran matematika, terutama kemampuan pemecahan masalah,
berpikir kreatif, dan kolaborasi. Adapun kontribusi praktis, pertama adalah memberikan inspirasi bagi siswa serta menjadi bahan pertimbangan alternatif bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan kemampuan pencarian masalah dan kolaborasi. Kedua, produk luaran berupa perangkat ajar, LKPD, dan desain model pembelajaran dan panduan implementasi bagi guru. Nah, adapun rencana publish terpilih 3 jurnal. Yang pertama adalah JME, dipilih karena relevan dengan inovasi pembelajaran matematika di konteks nasional. Kemudian International Journal of Interaction dipilih karena berfokus pada model pembelajaran inovatif dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Sementara Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education dipilih karena kuat pada integrasi teknologi seperti GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.